Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Betari Rahmadewi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sadarkah kita saat ini banyak sekali orang yang telah menyepelekan bahkan meninggalkan hal-hal baik yang ada dalam kehidupan mereka. Padahal seharusnya hal-hal baik tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan mereka. Untuk tahu apa saja contoh hal-hal baik yang mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia, di sini saya akan memberikan beberapa contoh hal-hal baik yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai aja videonya. Nah, masuk ke contoh yang pertama, yaitu menggunakan 3 kata ajaib dalam kehidupan, seperti saat meminta pertolongan, mendapatkan pertolongan, dan saat melakukan kesalahan. Seharusnya, saat kita meminta pertolongan, kita menggunakan kata ajaib, yaitu tolong. Kita tidak boleh langsung meminta orang lain untuk membantu kita tanpa menggunakan kata tolong. Yang kedua yaitu menggunakan kata terima kasih setelah kita mendapatkan pertolongan. Nah, setelah kita mendapatkan pertolongan, kata yang harus kita ucapkan kepada orang yang menolong kita adalah kata terima kasih. Sekarang banyak sekali orang yang setelah dibantu malah pergi meninggalkan orang yang telah membantunya. Nah, itu tuh hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Yang terakhir yaitu mengucapkan kata maaf saat kita melakukan kesalahan. Jangan pernah takut untuk mengucapkan kata maaf saat kita melakukan kesalahan. Orang yang mengatakan kata maaf bukan berarti mereka lemah, tetapi mereka justru adalah orang yang bijaksana. Hal baik yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sebelum membuang sampah, kita harus menyesuaikan antara sampah dengan tempat sampahnya, seperti sampah organik untuk tumbuhan dan buah, sampah daur ulang untuk botol plastik bekas dan sejenisnya, dan sampah sisa untuk sisa-sisa makanan. Contoh hal baik yang ketiga yaitu menggunakan masker. Di pandemi saat ini kita diwajibkan menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi jangan lupa menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Selain menggunakan masker, kita juga diwajibkan untuk selalu mencuci tangan saat berada di luar ruangan. Apabila tidak ada air mengalir, kita diperbolehkan menggunakan hand sanitizer saat beraktivitas di luar ruangan.
Untuk hal baik yang kelima yaitu menyeberang jalan dengan baik. Sebelum menyeberang jalan, pastikan untuk melihat apakah ada kendaraan yang akan melintas atau tidak. Saat menyeberang, tidak boleh berlari apalagi memainkan gawai, karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal baik selanjutnya yaitu menjaga fasilitas yang ada di sekitar kita. Jangan rusak fasilitas umum yang telah disediakan untuk kita semua. Untuk mencegah kemacetan dan mengurangi polusi, lebih baik kita menggunakan kendaraan umum dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, kendaraan umum juga lebih ramah untuk lingkungan. Kita bisa berjalan apabila jarak tempuhnya dekat, atau kita bisa menaiki kendaraan umum apabila jarak tempuhnya jauh. Salah satu kendaraan umum yang dapat digunakan adalah kereta api. Sekarang, kereta api sudah nyaman digunakan untuk bepergian. Harga yang dikeluarkan untuk menaiki kereta api juga tergolong murah, dan kereta api juga ramah lingkungan, serta dapat mengurangi kemacetan. Harus tetap diingat, sekarang sedang meluasnya penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Jadi, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, salah satunya dengan berjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, agar virus COVID-19 tidak menyebar dan menular ke tubuh kita. Terlihat di kereta api telah menetapkan jaga jarak bagi penumpangnya. Sebagai manusia, kita harus peduli dengan siapapun. Begitu pula dengan penyandang disabilitas. Ini adalah tanda jalan yang dapat digunakan penyandang disabilitas agar lebih mudah dalam berjalan. Sebelum makan, kita diwajibkan untuk berdoa kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Saat makan, kita harus melakukan adab makan dengan baik. Salah satunya menggunakan tangan kanan. Kita tidak diperbolehkan berbicara saat makan, karena jika kita berbicara saat makan, maka bisa membuat kita tersedak. Kita juga tidak boleh makan dengan tergesa-gesa, sebab itu bukan adab makan yang baik. Tetaplah menjaga adab dengan baik walaupun kita sedang makan. Kita harus bersyukur atas apa yang kita makan hari ini. Dan jangan lupa untuk berdoa setelah makan. Itu dia beberapa contoh hal baik yang dapat kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.